Bab 1104. Kamu mengandalkan dirimu sendiri. Tidak perlu ibu, rumah sakit itu adalah rumah sakit paling baik, mereka sangat profesional, tidak perlu ganti dokter yang lain. Hani Luo mendengarnya mengangguk, tetapi di dalam hati dia tidak bisa melepaskan kekhawatirannya, oleh karena itu dia kembali membantunya memeriksa lukanya, setelah memastikan tidak ada luka yang lain di tubuhnya, Hani Luo merasa lega. Selain terluka, mereka tidak melakukan hal yang lainnya padamu bukan? Ditanya seperti itu, Gita lantas menggeleng. Baguslah kalau begitu, dasar mereka seharusnya berada di dalam neraka. Apakah orang tua mereka tidak mengajarkan mereka kalau sebagai laki-laki mereka tidak sepantasnya melukai wanita? Yang benar saja, benar-benar brengsek. Ibu, jangan marah lagi. Oh ya, kamu bilang Satria Lin yang menyelamatkanmu. Benar, ketika aku mengantarkan makanan, kebetulan dia pergi ke tempat itu untuk mencari seseorang, belakangan dia menyadari kalau aku berada di dalam sana untuk waktu yang cukup lama, makanya dia datang dan menyelamatkanku, selanjutnya dia menghubungi kantor polisi, semuanya langsung pergi ke kantor polisi. Rupanya seperti itu. Kalau begitu kita harus berterima kasih pada Tuan Lin, jika bukan karenanya, entah hal buruk apa lagi yang akan terjadi padamu. Di situasi seperti itu, di dalam ruang VIP itu tidak ada seorang pun yang membantu Gita, dan yang menganiayanya semua juga laki-laki, memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Iya, aku akan mencari waktu untuk berterima kasih padanya. Malam harinya ketika Ayah Zhou mengetahui hal tersebut, dia mengulang semua yang tadi dilakukan oleh Hani Luo. Ayah Zhou bahkan lebih terbawa emosi dibandingkan dengan Hani Luo. Setelah mengetahuinya Ayah Zhou langsung pergi ke dapur, Hani Luo memeluk lengannya, menanyakan apa yang ingin dilakukannya. Ayah Zhou mengatakan, dia ingin mengambil pisau dan menghabisi mereka. Gita yang berada di samping memijat dahi karena tidak berdaya. Ayah, membunuh orang adalah hal yang melanggar hukum, kamu juga harus dipenjara karenanya. Ayah Zhou, jadi aku tidak boleh melakukan apapun meskipun putriku sudah dianiaya. Putrimu sudah mengatakannya, semua orang itu akan menerima hukuman, kita tidak perlu ikut campur, paling nanti setelah mereka keluar dari penjara kita cari orang untuk membereskan mereka, biar mereka tahu kalau putri kita tidak boleh mereka perlakukan sesuka hati. Setelah mengatakannya, Hani Luo menunjuk pisau dapur yang dipegang oleh Ayah Zhou. Kamu tidak boleh menggunakan pisau itu, aku selalu menggunakannya untuk memotong daging, cepat kamu kembalikan ke tempatnya. Ayah Zhou kemudian membawa pisau dapur kembali ke dapur. Gita menghapus keringatnya. Untung saja ayah dan ibunya bisa dinasehati, tidak emosian. Gita istirahat sehari di rumah. Dia masih belum pergi mengambil ponselnya, dia juga tidak berani menghubungi ponselnya, jadi dia hanya di rumah seharian. Keesokan harinya, dia bersiap-siap pergi ke kedai, awalnya suami istri Zhou tidak menyetujuinya, terakhir Gita berjanji kalau dia hanya akan mengawasi mereka dan tidak melakukan apapun, kedua suami istri tersebut menyetujuinya. Karena dia sudah 1 hari tidak pergi ke kedai, jadi ketika dia datang beberapa karyawan penasaran bertanya padanya mengapa semalam dia tidak datang, Gita berbasa-basi setelah itu tidak lagi menggubris mereka, bagaimanapun tidak bagus menceritakan situasinya, ini sama sekali bukan hal yang enak dibicarakan. Oleh karenanya Gita mengatakan dia tidak hati-hati mengendarai mobil, makanya sekarang jalannya sampai pincang, beberapa karyawan sangat perhatian, menyuruhnya untuk duduk dan tidak perlu melakukan apapun, membuat Gita merasa sangat tersentuh. Di siangnya, Satria Lin datang. Melihat Gita, dia tidak bisa menahan diri dan tersenyum. Aku menebak semalam kamu istirahat di rumah, hari ini kamu pasti datang lagi, tidak kusangka tebakanku benar. Melihat Satria Lin, Gita tertegun, selanjutnya wajahnya terlihat penuh rasa terima kasih. Suami istri Zhou yang berada di dalam segera keluar, terutama Ayah Zhou, dia bergegas maju dan berjabat tangan hangat dengan Satria Lin. Tuan Lin, selamat datang, kedatangan Anda membuat kami merasa terhormat. Gita,
Hani Luo. Keduanya memperlihatkan ekspresi tidak nyaman. Bisakah kamu tidak melakukan hal memalukan seperti ini? Tetapi Satria Lin berjabat tangan dengan sungkan. Sebelum Ayah Zhou sempat mengatakan sesuatu, dia mendahuluinya mengatakan, ke lantai 2 saja, di sana tidak banyak orang lebih leluasa berbicara. Baik. Setelah tiba di sana, Ayah Zhou menyeduh teh kesukaannya dan menyuguhkannya pada Satria Lin. Dia terus memanggil Satria Lin, berterima kasih padanya. Dia bahkan mengatakan akan datang ke rumahnya untuk mengucapkan terima kasih, jika tidak rasanya seperti kurang tulus. Hani Luo juga setuju. Satria Lin melihat Gita Zhou yang duduk di samping, dia tersenyum datar. Paman Bibi, sebenarnya kalian tidak perlu sungkan seperti ini, bagiku ini sama sekali bukan apa-apa. Aku hanya membantu membuka pintu, kemudian menelepon. Jika orang lain yang menemukannya, orang tersebut pasti juga akan melakukan hal yang sama. Apalagi Nona Zhou sendiri adalah penyewa kedaiku, bagiku, melindungi penyewa kedai, juga adalah keharusan. Dia mengatakannya dengan sangat sopan, berkronologi dan beralasan. Gita melihatnya, dia mengatakan maksudnya dengan sangat jelas, hal ini sama sekali tidak merepotkannya, mereka tidak perlu terlalu berlebihan, sebab baginya ini hanyalah hal kecil. Ketika sedang berpikir, Satria Lin tiba-tiba saja mengatakan, Paman Bibi, ada hal yang ingin aku bicarakan empat mata dengan Gita, ini mengenai masalah lapak, bisakah kalian memberi kami waktu dan tempat? Tentu saja, tidak masalah, Tuan Lin adalah penyelamat Gita kami, silahkan. Setelah keduanya meninggalkan tempat tersebut, Gita tidak bisa menahan diri dan menukikkan bibirnya. Di dalam hati dia benar-benar salah tingkah karena kelakuan orang tuanya. Maaf Tuan Lin, ayah dan ibuku agak ramah dan polos. Setelah mengetahui kamu yang menyelamatkanku, mereka merasa sangat berterima kasih padamu, makanya. Sikap mereka jadi berlebihan, maaf sudah mengganggumu. Ayah dan ibu Nona Zhou sangat tulus, Nona Zhou tidak perlu meminta maaf. Hari ini aku datang mencarimu, sebenarnya karena urusan lain. Samar-samar Gita bisa menebak sesuatu, hatinya mencelos, bibirnya bergerak, dia melihat Satria Lin dan ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Apa yang ingin kamu katakan? Satria Lin tersenyum menatapnya dengan curiga, bagaimana kalau kamu bicara dulu? Bagaimana pendapatmu? Gita. Hatinya benar-benar berantakan. Sepertinya dia sudah memiliki pendapat sendiri tetapi dia tidak mengatakannya. Terakhir dia menggeleng di hadapan Satria Lin. Aku tidak ingin mengatakan apapun, Tuan Lin silahkan. Jadi kamu tidak ingin mengatakan apapun. Baiklah kalau begitu, kelihatannya kamu lebih tertutup, jadi biar aku saja. Gita menunduk, tidak menyambung perkataannya. Kita bahas dulu lapak ini. Semalam setelah kamu mengetahui aku dan Andri Han saling mengenal ketika di kantor polisi, apakah kamu langsung merasa, dia yang datang mencariku, dan karena dia, aku menyewakan lapak ini padamu? Gita tidak mengatakan apapun, mulutnya tertutup rapat. Dia memang berpikir seperti itu, tetapi belakangan jika dipikir-pikir dia agak ragu. Dari karakter Satria Lin, bagaimana mungkin dia menyerahkan barang kesayangan istrinya pada orang lain? Kalau begitu aku akan jujur padamu, waktu itu Andri Han memang datang mencariku, tetapi aku mengatakannya dengan sangat jelas, jika kamu tidak mencapai standar yang aku tentukan, aku tidak akan mempedulikan siapapun, meskipun yang memintanya adalah teman yang sudah lama ku kenal. Tetapi belakangan, kamu berhasil melewatinya, kamu menggunakan kemampuanmu sendiri, ditambah dengan kecermatanmu memenangkannya. Bersambung.